Aku tinggi 1,77 meter, putih, cantik, kaki jenjang, apa kurangnya aku darimu? Si bunga sekolah mengaku padaku di depan umum saat wisuda. Tapi aku yang saat itu fokus total pada seni lukis langsung menolaknya. Meskipun bertahun-tahun kemudian, aku punya sedikit prestasi dan galeri sendiri, tapi selalu gagal menemukan pasangan yang kusukai. Kembali ke kelas 12 SMA. Menghadapi serangan gencar si bunga sekolah lagi, aku tanpa pikir panjang menyerah kalah. Hebat, ya. Punya pacar itu benar-benar enak. Baru saja, aku masih buru-buru pergi menghadiri perjodohan yang diatur ibuku. Tapi saat ku buka mata lagi, aku malah terbaring di lapangan olahraga SMA Binceng nomor 1. Jiangjing, kau akhirnya sadar. Tadi aku hampir mati ketakutan. Kalau kau tidak sadar juga, aku sudah siap memanggil ambulans. Bro, kau tidak apa-apa? Seorang cowok berambut cepak. Memegang bola sepak berjalan ke arahku, wajahnya penuh penyesalan. Bagaimana kau main bola? Kau buta? Qianjun, tanpa takut, menghadapi cowok yang lebih tinggi satu kepala darinya. Dengan marah, cowok berambut cepak itu sedikit membungkuk, penyesalannya semakin dalam. Maaf, sungguh, semakin banyak penonton berkumpul, aku perlahan bangkit dari tanah. Menggeleng pada cowok berambut cepak itu, memberi isyarat bahwa aku tidak apa-apa, lalu memanggil Qianjun dan pergi. Karena baru saja selesai pelajaran, banyak siswa berdiri di koridor bermain dan bercanda, suara bising tidak berhenti. Tapi begitu dua cewek bertubuh tinggi jenjang keluar dari kelas, koridor yang ramai itu langsung hening. Pandangan banyak cowok tertuju pada salah satu cewek bernama Su Yuan. Dia adalah cinta pertama impian para cowok, musuh para cewek, dan juga siswi seni tari. Saat itu, dari ujung tangga muncul seorang cewek berambut panjang, berkumpul dengan beberapa sahabatnya membahas gosip terbaru. Aku bilang, ya, tadi aku lihat Jiangjing kena bola, tapi sepertinya tidak apa-apa. Sayang sekali. Aku tadinya mau menolongnya. Pergi, kau bermimpi indah sekali. Hanya aku yang boleh menolong Jiangjing. Bohong, Jiangjing jelas milikku. Sudah, jangan bertengkar. Su Yuan yang berdiri di samping mendengar itu. Langsung menghela napas lega tanpa terlihat, lalu berkata pada Liu Yao di sampingnya, Xiao Yao, aku tidak bisa menemanimu ke toilet. Di kelas 12.5, di tempat duduk paling belakang dekat jendela. Aku duduk di sana membaca buku pelajaran. Di kehidupan sebelumnya, meskipun nilai ujian seniku 287, sayangnya terbebani oleh nilai budaya, tidak masuk akademi seni top nasional yang kuinginkan. Dering bel pelajaran berbunyi, kelas yang bising perlahan hening. Namun keheningan itu tidak bertahan beberapa detik. Langsung dipecahkan oleh seorang cewek yang tiba-tiba masuk ke kelas. Melihat cewek cantik bertubuh jenjang itu, para cowok menunjukkan 70% terpesona dan 30% iri. Sedangkan para cewek di kelas penuh permusuhan, seolah musuh besar datang. Su Yuan mengabaikan pandangan semua orang. Berlari kecil ke depanku, lalu meletakkan kantong plastik di atas mejaku. Aku menatap matanya yang indah dengan bingung, bertanya, apa ini? Kenapa memberikannya padaku? Matanya sedikit menghindar, menunjuk kantong plastik di tanganku. Obat anti radang. Setelah berkata, dia berbalik mau pergi, sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk menolak. Ia juga, karena aku tidak pernah menerima barang dari cewek manapun. Lalu aku segera memanggilnya. Su Yuan terpaksa berhenti, mengira pasti aku mau mengembalikan obat itu padanya. Dalam hati, aduh, seharusnya tadi lari saja. Su Yuan, kenapa kau begitu bodoh di saat genting? Detik berikutnya aku menggoyangkan kantong plastik di tanganku dan mengucapkan terima kasih. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Su Yuan tertegun sejenak, lalu setelah sadar, langsung menunjukkan senyum semekar bunga mawar senja. Apakah ini berarti jarak antara diriku dan Jiangjing semakin dekat? Siswi, sepertinya kau bukan murid di kelas kami, kan? Suara tegas terdengar. Menarik kembali pikiran Su Yuan yang melayang jauh. Bu guru, aku pinjam barang dari teman. Segera pergi. Setelah berkata, Su Yuan dengan hati senang berjalan menuju kelasnya sendiri. 45 menit kemudian bel istirahat berbunyi, aku bangun menuju studio lukis sekolah. 2 jam terakhir pagi dan sore untuk siswa seni rupa dilakukan di studio. 10 menit kemudian, guru pembimbing seni rupa Lu Xiao masuk, mulai memberikan tugas sketsa cepat, sesekali memberi arahan. Namun saat Lu Xiao berjalan ke samping Jiangjing, dia terdiam seketika. Sebagian besar siswa belum selesai dengan gambar pertama. Tapi Jiangjing sudah menyelesaikan 2 sketsa cepat, dan tampilannya sempurna. Meskipun dia tahu Jiangjing berbakat kuat di bidang seni rupa, tapi ini terlalu gila, benar-benar monster. Aku melihat ekspresi terkejut Lu Xiao, lalu mencari alasan. Pak Lu, kedua sketsa cepat ini sudah pernah kugambar sebelumnya. Setelah mendengar itu, Lu Xiao merasa sedikit lega. Namun ia tetap terkesima dengan bakat seni yang ia tunjukkan. Malam pun tiba. Sebagai siswa non-asrama sekaligus siswa seni, aku bisa mengajukan diri untuk tidak ikut belajar malam, daripada di kelas belajar sambil jadi tontonan orang. Lebih efisien kalau belajar di rumah. Sesampainya di rumah, aku membuka resleting tasku. Aku hendak mengambil buku soal, tapi tanganku lebih dulu menyentuh kantong plastik. Maka aku mengeluarkan obat dari dalamnya.
Aku menyemprotkannya sedikit ke dahiku. Sensasi dingin langsung menjalar dari pelipisku. Keesokan paginya, Suyuan mondar-mandir di luar warung dekat pintu gerbang sekolah, sesekali melirik ke kejauhan. Tiba-tiba ia mengeluarkan cermin kecil dari sakunya, merapikan rambutnya yang berkilau sebentar, lalu berlari kecil ke arah pintu gerbang. Hei, Jiang Jing, kebetulan sekali. Baru sampai di sekolah sudah bertemu kamu. Suyuan memasang ekspresi terkejut, muncul di hadapanku. Dan menyapaku. Aku melirik Suyuan yang tiba-tiba muncul, serta dadanya yang sedikit naik turun. Karena baru berlari kecil, aku mengangguk pelan. Sebelumnya ia juga sengaja mengatur. Beberapa kali pertemuan tak sengaja dengan Jiang Jing, tapi hasilnya kurang memuaskan. Si dia sama sekali tidak menggubrisnya. Namun kemarin Jiang Jing menerima obat anti bengkak yang ia berikan, hal itu membuatnya kembali percaya diri. Melihat Jiang Jing yang di depannya tampak tidak ramah, Suyuan tidak menyerah, malah bertanya dengan inisiatif. Bagaimana lukamu di dahi? Sudah agak membaik? Mendengar itu, aku memperlambat langkahku. Lalu menoleh ke Suyuan di sampingku, dan berterima kasih, berkat obat anti bengkak yang kamu berikan. Sudah jauh lebih baik. Benarkah? Mata Suyuan yang cerah sedikit membesar. Jelas-jelas ia tidak menyangka aku akan memakai obat pemberiannya. Syukurlah, Jiang Jing. Kamu datang sepagi ini, pasti belum sarapan, kan? Kebetulan aku membeli sarapan kebanyakan. Kue stroberi ini untukmu. Tidak usah, terima kasih. Aku sudah sarapan di rumah. Tidak apa-apa, simpan saja untuk dimakan saat istirahat pelajaran. Setelah berkata begitu, ia langsung menyelipkan kue stroberi itu ke tanganku. Aku pergi ke kelas dulu. Sampai jumpa. Selesai bicara, ia langsung berlari ke arah gedung sekolah tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di kelas, Suyuan mengerutkan sudut matanya sedikit, melamun sambil memandang jendela. Kemarin obat anti bengkak. Hari ini kue. Kalau terus begini, hubungannya dengan Jiang Jing pasti akan semakin erat. Anak laki-laki di kelas sesekali melirik ke arahnya diam-diam, tapi mereka menemukan. Hari ini bunga sekolah Su tampak lebih cantik dari biasanya. Setelah 2 pelajaran, tiba waktu istirahat panjang. Seluruh siswa seperti biasa pergi ke lapangan untuk lari pagi. 5 menit kemudian, lari pagi selesai. Qianjun terengah-engah besar seolah kehilangan setengah nyawanya. Capek banget, Jiang Jing, ayo. Ke warung beli minum. Aku traktir. Di belakang, Suyuan menggandeng tangan Liu Yao juga mengikuti, sama-sama berjalan ke warung. Jiang Jing, kamu mau minum apa? Aku mau sekaleng kola. Siap, aku menerima kola kaleng yang dibelikan Qianjun. Bersandar di dinding depan warung, aku membuka tutupnya dengan satu tangan dan mulai minum. Di dalam warung, Suyuan pura-pura memilih es krim di lemari es, tapi pandangannya terus tertuju pada Jiang Jing di luar. Hei, lihat-lihat aja cukup, masih mau makan es krim atau enggak? Melihat Suyuan melamun, Liu Yao mendesak dari samping. Suyuan yang tersadar. Dengan tergesa-gesa mengambil 2 es krim rasa coklat. Rasa ini sudah aku coba kemarin, enak banget. Sambil berkata, ia mengeluarkan uang kertas 10 yuan dari sakunya. Lalu bersama es krim diserahkan ke Liu Yao. Hari ini aku traktir. Bisa tolong bayarkan? Lumayan kamu masih punya hati nurani, aku terima deh. Liu Yao mendengus ringan, menerima es krim, lalu berjalan ke kasir. Setelah itu Suyuan buru-buru mengeluarkan ponsel dari sakunya, membuka kamera, dan mengarahkannya ke Jiang Jing di luar. Bersiap memotret foto kerennya. Namun tepat saat ia menekan tombol kamera, aku kebetulan menoleh ke arahnya. Otak Suyuan langsung mati sesaat. Ponselnya masih mengarah ke Jiang Jing. Andai saja ada lubang di tanah. Setidaknya ia bisa bersembunyi di dalamnya. Kenapa dia masih melihatku? Seharusnya. Bukankah dia harus menunjukkan ekspresi gugup atau panik? Biasanya, aku tidak suka orang diam-diam memotretku. Tapi entah kenapa, saat melihat yang memotret diam-diam adalah Suyuan, hatiku malah merasa sedikit senang. Suyuan masih memikirkan cara menghadapi situasi canggung ini, tapi ia mendapati Jiang Jing sedang berjalan ke arahnya. Dengan panik ia memasukkan ponsel ke saku, memaksakan diri berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Melihat kegugupan di wajahnya, aku tersenyum kecil dalam hati. Nah, ini baru benar. Kamu tadi ngapain? Aku berjalan ke depan Suyuan, bertanya meski sudah tahu jawabannya. Nada suaranya tetap sedingin biasanya, tanpa emosi. Aku tadi. Mataku kayaknya kemasukan debu, jadi aku lihat HP. Suyuan tidak tahu apakah jawabannya tepat. Tangannya sampai berkeringat karena gugup. Oh gitu? Kirain kamu diam-diam memotretku. Aku bergumam sambil tersenyum. Suyuan mendengarnya, wajah putihnya memerah sedikit. Dengan agak bersalah menunduk dan berkata, mana mungkin. Aku tahu dia berbohong. Tingkah kecilnya yang panik itu tidak bisa menipu siapapun. Tapi aku tidak membongkarnya, hanya berjalan melewatinya. Mencari Qianjun. Suyuan menatap punggungnya yang menjauh, menghela napas lega. Lalu cepat-cepat mengeluarkan ponsel dari sakunya, memperhatikannya dengan saksama, bergumam. Cukup ganteng juga, Liu Yao dari kelas 8 SMA terlihat santai. Sambil main HP dan makan salad sayur. Tiba-tiba, sepertinya dia melihat sesuatu. Menyenggol Suyuan di sampingnya dengan siku. Yuan,
Cepat buka Kiki lihat papan pengakuan. Jiang Jing diposting lagi. Begitu selesai bicara, Su Yuan langsung tersentak, mendekat ke Liu Yao. Itu adalah tangkapan layar percakapan. Jiang Jing sedang makan di kantin, di bawahnya ada berbagai komentar. Jiang Jing memang selalu diincar. Tidak bisa, dia harus mempercepat langkahnya, takut suatu hari nanti direbut oleh cewek nakal. 5 menit kemudian, Su Yuan berdiri di pintu kantin dengan napas terengah-engah. Kedatangannya langsung menarik perhatian banyak orang, kebanyakan laki-laki. Namun detik berikutnya, wajah cantiknya yang tirus menunjukkan ekspresi kecewa, karena sosok Jiang Jing sudah tidak ada. Di koridor, Su Yuan berjalan dengan pikiran melayang. Tiba-tiba, duk, dia tidak sengaja menabrak seseorang. Setelah melihat wajah orang itu, dia tertegun. Ekspresinya dari kecewa berubah menjadi kegembiraan, berbisik, Jiang Jing. Meskipun wajahku saat ini tidak menunjukkan ekspresi, dalam hati aku tidak bisa menahan diri untuk mengomel. Kenapa dia ceroboh sekali? Naik tangga saja tidak lihat jalan. Saat itu Su Yuan tiba-tiba mengulurkan kedua tangannya, hendak memeriksa dadaku. Dengan penuh perhatian bertanya, tadi nabrak kamu, tidak apa-apa? Melihat itu, mataku menunjukkan sedikit kepanikan, cepat mundur selangkah dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Su Yuan juga menyadari tindakannya sedikit ceroboh, tapi tiba-tiba dia tertawa. Ternyata kamu juga bisa panik, siapa sangka lucu juga. Mendengar kata lucu, aku jarang merasa sedikit tidak wajar. Untuk mengalihkan topik, aku mengembalikan kata-kata yang baru saja diucapkan Su Yuan. Kamu bagaimana? Tidak apa-apa? Saat Su Yuan hendak mengatakan tidak apa-apa. Sepertinya dia teringat sesuatu, tiba-tiba berubah pikiran, menoleh dan berkata, ada masalah. Hah, aku tadinya hanya ingin bersikap sopan. Menutupi rasa panikku, tidak menyangka dia benar-benar punya masalah. Seharusnya, tidak mungkin. Melihat tatapan bingungku, Su Yuan mengulurkan tangan kirinya yang halus. Mengusap keningnya, mata penuh rasa kasihan dan cemberut, berkata, keningku sedikit sakit. Aku ragu sebentar, baru hendak bicara. Tapi dia mendahului. Bercanda, sebenarnya aku tidak apa-apa. Detik berikutnya, tawarnya Su Yuan terdengar di telingaku. Aku tersadar. Berkata dingin, membosankan. Lalu berbalik turun ke lantai bawah. Setelah punggungnya menghilang, Su Yuan tiba-tiba terkikik, lalu dengan gembira berjalan menuju kelas di lantai atas. Di perpustakaan sekolah, aku duduk di sudut yang sepi, menatap kue stroberi yang terlihat sangat enak di tanganku. Tanpa sadar wajah tirus yang begitu dekat itu muncul di pikiranku. Saat Su Yuan mendekat tadi, detak jantungku entah kenapa bertambah cepat, sesuatu yang belum pernah kualami sebelumnya. Aku menggeleng. Tidak melanjutkan pikiran itu, menyendok sesendok kue stroberi ke mulut. Pertama terasa manis. Sangat manis. Malamnya, begitu sampai di rumah, aku langsung mendapat sambutan hangat dari ibuku. Xiao Jing, apa makanan sekolah tidak enak? Lihat wajahmu kurus, padahal pagi tadi masih bulat. Sini, Mama buatkan kamu iga babi kecap. Yakin ini buatan Mama, bukan bungkus dari luar? Ketahuan juga, Mama sebenarnya ingin masak sendiri, tapi cara masak iga babi kecap terlalu sulit. Setelah makan, aku cepat-cepat lari ke ruang lukisku. Sekilas memandang ruang lukis yang menyimpan masa mudaku ini, aku duduk di depan kanvas. Tidak lama kemudian, suara gemerisik terdengar di dalam studio yang sunyi. 10 menit kemudian, sedikit ketidakwajaran melintas di wajahnya yang putih bersih. Di atas kertas gambar di depannya, ada seorang gadis dengan tubuh yang indah, tanpa wajah, hanya bayangan garis besar. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepala, dan dengan panik menyelipkan kertas gambar itu ke dalam laci. Aku meninggalkan studio. Keesokan paginya pukul 6, aku datang ke sekolah seperti biasa. Agak kebetulan, di gerbang sekolah aku bertemu Su Yuan lagi. Hari ini dia masih mengenakan seragam sekolah biru. Masih secantik itu. Sungguh kebetulan ya, bertemu lagi. Aku meliriknya, lalu dengan cepat mengalihkan pandangan, dan mengangguk pelan. Itu bisa dianggap sebagai sapaan. Saat mendekati gedung sekolah, Su Yuan mengeluarkan botol putih yang cantik dari tasnya. Aku tidak sengaja membawa 1 botol yogurt ekstra hari ini untukmu minum, katanya sambil langsung menyelipkannya ke tanganku. Lalu dengan alis dan mata melengkung dia mengucapkan selamat tinggal, berbalik dan berlari menuju gedung sekolah. Saat aku sadar, bayangannya sudah menghilang. Aku menyunggingkan senyum, dengan perasaan senang berjalan menuju tangga kanan. Kemarin kue, hari ini yogurt lagi. Apa niat jahat yang dia rencanakan? Di dalam kelas 5 SMA 3, begitu aku duduk, Tianjun berlari dengan tergesa-gesa mendekat. Jiang Jing, apa kamu sudah lihat tembok pengakuan Kiki? Dia menarik kursi ke belakang. Duduk di sampingku, ekspresinya sangat bersemangat. Aku tidak pernah melihat tembok pengakuan Kiki. Bahkan Kiki sendiri jarang aku buka. Lagi pula, setiap hari notifikasi tambah teman berbunyi terus, sangat mengganggu. Sayang sekali. Aku beritahu kamu, kemarin terjadi masalah besar, mau dengar? Ada hubungannya denganmu, kata Kian Army sengaja menggoda. Tidak usah bilang, tidak apa-apa. Aku masih harus menghafal kata-kata. Kataku langsung,
tanpa menunjukkan sedikit pun rasa penasaran. Membosankan? Aku bilang saja, Yo Bowen. Orang yang dulu menendang bola ke wajahmu, kemarin Suyuan membawa gunting dan menyerbu ke kelas 1 SMA 3. Pergi menagih hutang pada orang itu. Katanya hampir saja dia membunuh Yo Bowen, tapi akhirnya melepaskannya. Dia mengalihkan sasaran amarahnya ke bola sepaknya. Begitu ya? Sayang sekali. Bola sepak yang bagus itu jadi kempes. Meskipun rumor ini sangat berlebihan. Tapi hatiku tetap merasakan kegembiraan yang aneh. Di dalam kelas 8 SMA 3. Xiao Yao, apa kamu mau ke toilet? Aku temani kamu. Aku tidak mau. Liu Yao menggelengkan kepala. Suyuan seolah tidak mendengar. Berdiri dan bersiap untuk keluar. Tidak, kamu mau. Melihat wajah cantik Suyuan yang tidak bisa menyembunyikan pikirannya, Liu Yao berkata dengan pasrah, iya. Aku mau. Suyuan tertawa cekikikan, merangkul lengannya, dan berjalan keluar kelas. Suyuan berjalan sangat cepat sepanjang jalan, sampai saat melewati pintu depan kelas 5 SMA 3. Kecepatannya turun drastis. Liu Yao melihat senyum murahan sahabatnya itu, dan sedikit menggelengkan kepala. Otak cinta ya? Aduh, apa yang dilakukan si rambut kuning itu di sana? Suyuan mencibir tidak puas, karena Jiang Jing dihalangi oleh seorang rambut kuning. Di dalam kelas, aku menoleh ke arah koridor, dan tepat bertemu dengan mata jernih Suyuan. Kemudian dia agak menghindar dan mengalihkan pandangan, tampak gugup. Aku melirik Qianjun di sampingku. Berkata dengan nada datar, bukannya kamu mau ke toilet? Ayo pergi. Ada apa? Tadi bilang tidak mau, kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Di luar kelas, Suyuan yang gugup berpikir, kenapa aku harus tegang? Aku hanya lewat ke toilet. Namun saat dia kembali melirik ke dalam kelas, dia langsung terpaku. Bukan, bagaimana Jiang Jing bisa keluar? Namun aku langsung mengabaikannya. Lalu berjalan melewati Suyuan. Xiao Yuan, Liu Yao menggoyang lengan Suyuan pelan. Setelah Suyuan sadar, melihat aku akan segera pergi jauh, dia cepat berbalik. Dan memanggilku. Aku menghentikan langkah, berbalik badan. Bertanya dengan nada datar, ada apa? Ada masalah? Bertemu dengan matanya yang hitam pekat, Suyuan tiba-tiba kehilangan kata-kata. Akhirnya hanya bisa mengucapkan, selamat pagi. Aku awalnya terkejut, lalu mengangguk sedikit. Suasana menjadi canggung sejenak. Lalu untuk meredakan ketegangan, Suyuan juga menyapa Qianjun di sampingnya. Qianjun tersenyum canggung pada Suyuan, lalu menyenggol pundakku dengan bahunya, memberi isyarat agar aku bicara. Aku melirik ke arah Qianjun di sampingku. Bukannya kamu mau ke toilet, kataku. Kemudian aku berjalan menuju arah tangga. Setelah itu, Qianjun menunjukkan senyum minta maaf pada Suyuan. Lalu dia menyusulku. Jiang Jing, bukan berarti aku ini temanmu yang suka mengomelimu. Suyuan demi membalaskan dendamu, dia menusuk bola milik Yo Bowen. Kamu tidak menunjukkan penghargaan apa-apa? Itu sudah. Setidaknya ngomonglah, kan? Jelas-jelas dia tertarik padamu. Pergilah ke toiletmu. Kenapa kamu begitu cerewet? Kataku dengan sedikit tidak sabar. Qianjun menggerutu dalam hati. Membosankan, lalu dia masuk ke toilet pria. Setelah melihat dia masuk, aku berbalik dan naik ke lantai atas. Suyuan berdiri di tangga, matanya lincah dan sedikit menggoda. Seperti sedang memikirkan sesuatu. Suyuan menoleh. Jiang Jing entah sejak kapan sudah muncul di sampingnya. Kudengar kemarin kamu ambil gunting pergi ke kelas 1. Dan menusuk bola milik si Anu. Oh, kamu sudah tahu? Detik berikutnya. Tiba-tiba dia menatapku lurus-lurus dan berkata dengan suara lembut, sebenarnya aku ini sangat lembut. Kemarin dia hanya ingin membela Jiang Jing, tapi entah siapa yang melihatnya dan memasangnya di papan pengakuan. Akibatnya makin tersebar makin tidak masuk akal. Setelah itu aku kembali ke kelas, terbayang kata-kata Suyuan barusan. Aku sangat lembut, tak sadar sudut bibirku terangkat. Hari Minggu. Di plaza dalam ruangan, Suyuan bergandengan tangan dengan Liu Yao, berkeliling dari toko baju ke toko baju. Xiao Yao, menurutmu baju ini bagaimana? Apakah Jiang Jing akan suka? Liu Yao memasang wajah kaku. Dasar otak cinta. Kamu ajak Jiang Jing keluar. Biarkan dia lihat sendiri, kan? Aku sudah lama minta pertemanan Kiki, tapi dia tidak setuju. Xiao Yao, menurutmu kenapa ya? Liu Yao menarik sudut mulutnya. Awalnya dia hanya bicara asal, tidak menyangka Xiao Yuan beneran memikirkannya ke arah itu. Xiao Yao, kenapa kamu diam? Kalau sakit gigi parah, aku antar kamu ke rumah sakit gigi dulu. Tidak apa-apa. Aku hanya sementara tidak ingin bicara denganmu. Kamu benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Minggu baru dimulai. Seperti biasa, aku berangkat sekolah jam 6 pagi. Pulang jam 6 sore. Hidup terasa cukup terisi. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah Suyuan beberapa hari ini. Seperti lenyap begitu saja. Kami tidak bertemu sekalipun. Dulu dia sering muncul di hadapanku. Sekarang tiba-tiba menghilang, membuatku agak tidak terbiasa. Kelas 12-8. Suyuan bersandar di jendela selama beberapa menit, lalu memasang wajah cemberut. Xiao Yao, apakah caramu ini berhasil? Tenang saja, pasti manjur. Aku baru baca novel percintaan, semua trik mengejar cowok sudah aku kuasai dengan baik.
Menurutmu, apa mungkin dia tidak suka padaku sama sekali? Kalau begitu, apa gunanya metode pura-pura main dingin ini? Liu Yao mendengar, lalu diam. Karena dalam pikirannya, tidak ada cowok yang tidak tertarik pada gadis secantik Xiao Yuan. Tidak bisa. Lebih baik ambil inisiatif, pegang kendali di tangan sendiri lebih pasti. Kelas olahraga kelas 12 bisa diikuti atau tidak. Aku memilih tinggal di kelas mengerjakan soal. 2 menit kemudian, Qianjun tiba-tiba datang ke kelas, menarikku pergi ke lapangan. Saat melewati kelas 12-8, aku sedikit memperlambat langkah, melirik ke dalam kelas. Dia di mana? Apa dia juga ada pelajaran olahraga? Setiap hari jangan duduk terus. Keluar jalan-jalan, rileks, benar, kan? Jiang Jing, lihat, itu Su Yuan. Qianjun di sampingku dengan bersemangat menuju ke lapangan bulu tangkis. Seorang sosok tinggi berseru. Namun sebelum aku sempat menjawab, Su Yuan lebih dulu melihatku di luar lapangan. Dia berlari cepat mendekat. Jiang Jing, kamu juga ada pelajaran olahraga? Su Yuan hampir tidak menyembunyikan ekspresinya, matanya melengkung dengan ekspresi terkejut gembira. Aku menatapnya. Mengangguk kecil, ekspresiku tetap sedingin biasanya, padahal di dalam hati senang sekali. Ada minat masuk main bulu tangkis? Tanya Su Yuan penuh harap. Aku diam sejenak. Lalu menggelengkan kepala, menjawab, aku tidak bisa main. Setelah mendengar, Su Yuan tidak menunjukkan sedikitpun penyesalan, malah tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku bisa mengajarimu. Qian Yuan di samping mendengar. Langsung mendorongku menuju lapangan bulu tangkis. Ayo, si cantik Su Yuan sendiri yang akan mengajarimu main bulu tangkis. Itu yang diidam-idamkan banyak cowok. Su Yuan mengikuti di belakang, diam-diam memberi acungan jempol pada Qianjun. Xiao Yao, kamu pasti capek main selama ini. Istirahat sebentar. Su Yuan berdiri di sudut yang tidak terlihat oleh Jiang Jing, kedua tangan merapat. Wajah penuh permohonan, kamu ini, lebih mementingkan teman daripada pacar. Liu Yao dengan lembut menepuk dahinya, lalu menyerahkan raket di tangannya, raket ini untukmu. Su Yuan menyerahkan raketnya padaku. Sementara dia menggunakan punya Liu Yao, aku menerima raket bulu tangkis. Menimbangnya 2 kali, kesan pertama sangat ringan, lihat tanganku. Kita mulai dari cara memegang raket, Su Yuan segera memasuki mode mengajar, 10 menit kemudian. Aku sudah menguasai dasar-dasar bulu tangkis, lalu kami mulai bermain berpasangan, tapi Su Yuan terus memberiku bola. Setiap bola dipukul ke posisi yang paling mudah kuterima. Saat itu, entah Su Yuan salah atau sengaja. Bola yang seharusnya ia tangkap malah terlepas, semakin hebat saja, katanya sambil tersenyum. Setelah mendengar perkataannya, aku jarang sekali merasa malu, dan Su Yuan melihat hal itu. Tiba-tiba ia tertawa terkekeh-kekeh. Xiao Yao, kemari main bola sebentar dengan Jiang Jing. Aku mau ke toilet. Sebelum pergi, ia secara khusus berpesan kepada Liu Yao untuk bermain dengan lembut nanti. Bersikap lembut, biarkan Jiang Jing lebih banyak menangkap bola. 5 menit kemudian, Su Yuan kembali dengan membawa sekantong air mineral. Kemari minum, istirahat sebentar. Melihat keringat di dahi Su Yuan dan air mineral yang dibawanya, aku tiba-tiba seperti menyadari sesuatu. Saat itu, hatiku seperti tertusuk jarum, rasa kebas menjalar ke seluruh tubuhku. Su Yuan berjalan mendekat dengan senyum rekah, memberiku sebotol air. Terima kasih. Aku menerima air mineral itu, duduk di kursi istirahat, menengadahkan kepala dan meneguk setengah botol dengan suara gluk-gluk. Su Yuan dengan natural duduk di sampingku, memegang air mineral, menengadahkan kepala. Meniru dirinya sendiri minum air dengan tegukan besar, detik berikutnya dia tersedak. Membungkuk dan batuk beberapa kali. Aduh, jangan minum terlalu cepat. Nada bicaraku mengandung sedikit celaan, beberapa detik kemudian, dia mengumpulkan keberanian. Menoleh ke arahku, Jiang Jing, aku tambahkan kamu di Kiki. Kenapa kamu tidak setuju? Terlalu banyak pesan, aku hapus. Berikan ponselmu, kita add WeChat aja. 1 menit lagi. Su Yuan memeluk ponselnya sambil tersenyum bodoh, seperti bunga yang tiba-tiba mendapat siraman hujan, menjadi sangat cantik. Selanjutnya, mereka pergi ke lapangan bermain bulu tangkis sampai bel istirahat. Su Yuan tampak masih belum puas. Kenapa cepat sekali belnya? Belum puas main. Ini, raketmu. Aku lewat di bawah net. Dia memberikan raket yang dipegangnya. Bagaimana? Menurutmu bulu tangkis itu menyenangkan? Su Yuan bertanya sambil tersenyum. Lumayan, aku memberi jawaban yang netral. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak pernah punya waktu luang untuk olahraga. Kali ini bermain bulu tangkis dengan Su Yuan. Aku benar-benar merasa cukup menyenangkan. Tentu saja, sebagian kecil alasannya karena dengan siapa aku bermain. Su Yuan mendengar jawabanku, lalu mengedipkan matanya. Kalau mau main lagi nanti, hubungi aku lewat ponsel. Sepanjang hari berikutnya, suasana hati Su Yuan sangat ceria. Wajahnya yang cantik selalu tersenyum cerah, seperti kesurupan. Xiao Yao, menurutmu, bagaimana cara menulis pesan pertama untuk Jiang Jing agar dia terkesan dan benar-benar mengingatku? Liu Yao berpikir beberapa detik, lalu matanya berbinar. Langsung saja ungkapkan perasaanmu padanya. Pasti dia akan mengingatmu. Itu tidak baik, bagaimana kalau dia kaget? Su Yuan tampak malu-malu,
Sebenarnya hatinya tertawa hingga sudut mulutnya tidak bisa ditahan. Ini bagus sekali. Tapi bagaimana jika gagal menyatakan cinta? Bukankah kita malah tidak bisa jadi teman lagi? Aku pikir sendiri saja. Su Yuan menopang dagu dengan kedua tangannya. Matanya yang jernih tenggelam dalam lamunan. Malam hari, setelah latihan dansa, Su Yuan pulang ke rumah sudah lebih dari jam 10. Setelah mandi, Su Yuan duduk di sofa, memanggil April ke udara. Saat berikutnya, seekor kucing kecil putih entah dari mana keluar dan naik ke pangkuannya. April, hari ini aku dapat WeChat-nya Jiang Jing. Su Yuan menggendong kucing itu, wajahnya tersenyum tipis. Sebenarnya, dia menyukai Jiang Jing, dan ada hubungan mendalam dengan kucing kecil ini. Kucing ini sebelumnya selalu diberi makan oleh Jiang Jing. Saat itu ekspresinya penuh senyum lembut, sangat berbeda dengan dirinya di sekolah. Hal ini membuatnya penasaran. Dia mencoba mendekati Jiang Jing, tapi wajahnya selalu dingin dan sama sekali tidak menggubrisnya. Hal ini jelas membangkitkan semangat juangnya. Perlahan-lahan, mungkin karena dia belum pernah ditolak oleh pria sebelumnya. Dia terkejut menemukan bahwa dia benar-benar menyukainya. Kemudian, kucing kecil itu akan diusir dari taman oleh orang lain. Jiang Jing tidak ada di sisinya, jadi dia memelihara kucing itu. Setelah itu, dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk memberitahu Jiang Jing tentang kucing itu. Pada akhirnya dia hanya bisa memeliharanya. Pikirannya kembali. Su Yuan mengelus dagu kucing itu, mengucapkan selamat malam, lalu kembali ke kamarnya. Jam 6:30, aku datang ke sekolah seperti biasa, tapi sosok menawan itu masih belum muncul. Hatiku tetap merasa sedikit kecewa. Bagaimana kalau besok aku juga terlambat 10 menit? Aku menggelengkan kepala. Lalu berbalik masuk ke sekolah. Di dalam kelas, aku belum duduk. Sudah melihat yogurt dan roti di atas meja. Untuk barang-barang seperti ini, yang biasa kulakukan adalah memberikannya kepada Qian Jun. Namun, saat aku mengambil yogurt, aku melihat ada stiker tempelan di bagian belakang botol. Sarapan hari ini tidak sengaja kebanyakan bawa, jadi tolong bantu habiskannya. Jangan dibuang. Sepertinya dugaanku salah. Bukan Su Yuan yang bangun terlambat, tapi aku yang datang terlambat. Jiang Jing merasa senang. Semua kekecewaan yang dirasakannya di gerbang sekolah tadi langsung lenyap. Entah apakah Jiang Jing sudah minum yogurt yang kuberikan atau belum. Su Yuan menyangga dagu dengan tangan putihnya, matanya menatap keluar jendela. Xiao Yuan, kamu tahu nggak, kamu sekarang kayak pengagum setia banget. Liu Yao berkata dengan nada kesal. Lihat apa? Nggak ada gerakan sama sekali. Di lorong, Jiang Jing berdiri di sana dengan linglung, bertatapan dengan Su Yuan yang ada di dalam kelas. Mereka saling memandang selama beberapa detik, akhirnya Jiang Jing yang pertama menyerah dan mengalihkan pandangannya. Lanjut berjalan ke depan. Xiao Yao, minggir, aku mau keluar sebentar. Su Yuan segera berlari keluar dari kelas. Di mesin penjual otomatis lantai 1, aku menekan layar dengan ringan. Dor, sebotol air mineral jatuh ke tempat pengambilan. Kamu mau minum apa? Lalu aku menoleh ke Su Yuan di sampingku. Aku sama sepertimu, air mineral saja. Ekspresinya sedikit panik. Aku kembali menekan layar ringan, lalu memberikan air mineral yang jatuh dari mesin padanya. Makasih untuk sarapannya. Kamu sudah makan sarapan yang kuberikan? Gimana rasanya? Yogurtnya enak? Wajah putih Su Yuan menunjukkan kegembiraan, nadanya sedikit meninggi. Jiang Jing mengangguk pelan, menjawab, lumayan. Jadi kamu lebih suka yogurt rasa original hari ini atau rasa lain? Mata jernih Su Yuan menunjukkan rasa ingin tahu. Rasa original. Aku terdiam 2 detik, lalu menjawab. Kalau begitu besok aku bawakan yogurt rasa original lagi. Su Yuan berkata dengan gembira. Jiang Jing mendengarnya. Langkahnya terhenti, dia menoleh ke arahnya, dengan nada yang jarang terdengar sedikit menggoda. Lalu besok kamu tidak sengaja kebanyakan bawa lagi? Setelah dia bicara, di wajah Su Yuan seketika muncul semburat merah tipis. Itu hanya alasannya untuk memberikan yogurt pada Jiang Jing, dan dia yakin Jiang Jing juga tahu. Tapi saat diucapkan dengan nada menggoda, rasanya seperti kebohongan terbongkar. Dari lantai 1 naik ke lantai 5. Hari ini mereka berdua tidak merasa lelah sama sekali, bahkan masih terasa sedikit kurang. Melewati kelas 12 IPA 8. Aku melihat Su Yuan masih mengikutiku, jadi aku mengingatkannya dengan baik. Kelasmu sudah sampai. Aku tahu kok. Hari ini aku jadwal piket. Aku masuk lewat pintu depan, biar gampang bersihin papan tulis. Aku melihat melalui jendela. Papan tulis di dalamnya bersih sekali. Tapi aku tidak berkata apa-apa. Langsung berjalan ke depan. Saat menyadari papan tulis benar-benar bersih, wajah Su Yuan menunjukkan senyum kecut. Sambil menutupi wajahnya dengan canggung. Papan tulisnya tidak mendukung. Pelajaran ketiga dan keempat. Lu Xiao mengumumkan suatu hal besar. Mulai minggu depan, mereka akan pergi keluar selama 15 hari. Untuk kegiatan melukis sehari-hari. Begitu berita ini diumumkan, sebagian besar siswa di studio bersorak. Tapi mereka hanya ingin jalan-jalan, melukis hanya sekedar tambahan. Makanya mereka segitu semangatnya. Setelah makan siang, aku biasanya kembali ke kelas untuk duduk-duduk, membaca buku. Tidur sebentar. Tapi baru saja aku melangkah ke kelas, Su Yuan langsung masuk mengikutiku. Mengabaikan tatapan siswa perempuan lain di kelas,
Dia duduk di sampingku. Kamu ikut aku ngapain? Aku mau belajar. Aku menoleh, melihat Suyuan yang seperti anak kecil yang selalu nempel bertanya. Aku juga belajar. Suasana belajar di kelas kalian bagus, lebih tenang. Cocok untuk belajar. Sambil berkata, dia mengambil satu buku dari tumpukan bukunya yang tinggi dan meletakkannya di depan dada. Kelas ini hening, aku akui, tapi soal suasana belajar, aku hanya bisa bilang yang paham pasti paham. Apa kau tidak melihat semua cewek di kelas ini melirik ke arah kita? Benar-benar bicara tanpa bukti. Akhirnya aku menyerah, mengeluarkan soal simulasi yang baru saja dibagikan guru matematika dan mulai mengerjakannya, tapi hatiku terasa agak kacau. Sedangkan Suyuan di sampingku, katanya mau belajar, tapi dia malah menyangga dagu putihnya dengan satu tangan. Diam-diam memandang Jiang Jing. Saat dia serius mengerjakan soal, darinya terpancar aura dingin dan elegan. Kulit putih bersih, profil wajah yang tampan, hidung yang mancung. Benar-benar enak dipandang. Saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri, bersama kursinya. Diam-diam menggeser sedikit ke arah Jiang Jing. Akibatnya, sikunya bergerak ringan dan tanpa sengaja menyentuh lengan Jiang Jing. Sentuhan dingin itu membuatnya panik dan menundukkan kepala, sambil cepat-cepat membuka buku. Berpura-pura tenang, sedikit gugup, sedikit manis. Meskipun aku fokus mengerjakan soal, aku tetap merasakan sentuhan halus dan lembut itu. Aku menoleh sedikit. Menatap Suyuan yang tampak bersalah, aku tidak mempermasalahkannya. Melihat tatapanku akhirnya hilang. Suyuan menghela napas lega, menjadi lebih patuh. Dia diam-diam memperhatikan Jiang Jing dari samping. Setelah aku menyelesaikan soal terakhir yang paling sulit, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Aku menggoyangkan pergelangan tanganku yang sedikit pegal. Lalu menoleh, yang terlihat adalah wajah yang cantik. Suyuan sedang memejamkan mata. Wajahnya menghadap ke arahku, seperti dia tertidur saat menatapku. Sebentar lagi bel masuk akan berbunyi. Dia masih tidur, maka aku memanggilnya pelan. Suyuan mengangkat kepalanya dengan mata masih mengantuk. Menggosok matanya, lalu berkata, aku baru sadar meja ini sangat nyaman. Cocok banget buat tidur. Aku penuh tanda tanya, untuk sesaat. Aku tidak bisa membayangkan apa maksud pertanyaannya. Bukankah meja sekolah semuanya sama? Oh iya, Jiang Jing. Mulai sekarang, tempat ini boleh aku pakai untuk duduk saat istirahat siang, ya? Sebagai imbalannya, aku akan bawakan sarapan untukmu setiap hari. Dia berarti setuju. Sebentar lagi bel masuk. Aku juga harus kembali. Dah, katanya dengan nada ceria. Setelah itu, tanpa ragu sedikit pun, dia langsung berjalan keluar. Mau menolakku? Aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Ini dia tidak hanya bisa menemani Jiang Jing saat istirahat siang, tapi juga punya alasan yang sah untuk memberikan sarapan. Saya benar-benar jenius. Setelah melihat bayangan tinggi Suyuan menghilang di balik pintu kelas, saya tiba-tiba tertawa kecil. Namun hanya sesaat, lalu saya kembali ke ekspresi dingin seperti sebelumnya dalam sekejap. Seminggu telah berlalu. Selama waktu ini, frekuensi Suyuan muncul di dekatku semakin meningkat. Perlahan mulai bermunculan rumor bahwa mereka berdua sudah bersama. Kelas 8 SMA kelas 3. Suyuan mengikat rambutnya menjadi kuncir kuda, memancarkan aura kesucian. Dia menyangga dagunya dengan satu tangan. Melamun memandang keluar jendela. Liu Yao dengan lembut menyentuh lengan Suyuan. Xiao Yuan. Jangan terus melamun begitu saja. Nanti kau jadi batu rindu suami. Aku sudah jadi, kok. Saat berbicara, di wajahnya yang anggun muncul senyum mawar senja yang segar dan memesona. 2 hari lagi libur nasional. Kau mau pergi kemana? Aku mau pergi ke Xisiang, cari Jiang Jiong. Suyuan menjawab tanpa berpikir. Lang Saing berkata. Liu Yao terdiam, dalam hati menggertakkan gigi dan berteriak. Jiang Jiong, kebaikan besar apa yang telah kau lakukan di kehidupan sebelumnya hingga bisa bertemu gadis sebaik Suyuan? Di kota kuno Furong yang klasik. Jiang Jiong berjalan di antara kerumunan, menuju air terjun besar yang melintasi kota kuno Furong. Sepanjang jalan, banyak siswi dengan riasan tipis, memancarkan aura muda, menatap ke arahnya. Namun aku sama sekali tidak peduli. Sejak mulai melukis di luar pikiran, sesekali bayangan Suyuan muncul di kepalaku. Aku merasa seperti keracunan. Racun kronis. Malam hari. Setelah menghitung jumlah orang dalam tim, aku kembali ke kamar, mengeluarkan ponsel untuk melaporkan sesuatu pada Lu Xiao. Tapi yang kulihat pertama adalah pesan dari Suyuan. Hari ini aku menemukan restoran pizza yang enak di dekat sekolah. Setelah kau pulang dari melukis, aku akan mengajakmu mencobanya. Saat berikutnya, aku cepat mengetik balasan. Maaf, baru saja kembali. Tidak melihat pesanmu. Nanti ada waktu kita cicipi restoran pizza yang kau bilang. Jiang Jiong. Kau masih melukis di hutan mangrove? Tidak, sekarang aku di kota kuno Furong. Itu kota kuno yang tergantung di air terjun? Katanya pemandangan malam di sana sangat indah. Bisakah kau memotretnya untukku? Melihat permintaan Suyuan. Aku terdiam sejenak, lalu membuka jendela, memilih sudut yang cukup bagus. Mengambil foto dan mengirimnya. Cantik sekali. Aku ingin sekali melihatnya langsung. Kamu sudah lelah seharian, aku tidak akan mengganggumu. Istirahatlah yang baik. Selamat malam.
Sejak selesai berfoto, aku tidak pernah meninggalkan jendela. Angin dingin yang bertiup pelan di luar membuatku sedikit sadar. Beberapa hari ini, entah mereka sedang ngobrol atau tidak, Suyuan selalu dengan setia mengirimiku ucapan selamat pagi dan selamat malam. Untuk ucapan selamat malam sebelumnya dari Suyuan, aku tidak tahu perasaan apa yang membuatku enggan membalas, atau mungkin takut untuk membalas. Tapi hari ini tiba-tiba aku ingin membalas selamat malam. Setelah melihat balasanku, Suyuan tertawa cekikikan beberapa kali. Baru meletakkan ponselnya di nakas dan tertidur. Keesokan harinya, Suyuan tidak fokus sepanjang hari. Dia selalu menopang dagu dengan kedua tangan, tersenyum bodoh sambil melamun. Baru saja selesai pelajaran terakhir, dia langsung berlari ke toilet, berganti pakaian dengan kaos hitam pendek dan celana pendek jeans biru. Padahal pakaian itu sederhana, tapi saat dikenakannya, memberikan kesan yang segar. Setelah 3 jam perjalanan, Suyuan berhasil tiba di kota kuno. Langit merah anggur juga sudah benar-benar gelap. Tugas utama sekarang adalah mencari tempat menginap dulu, lalu mengirim pesan padanya. Jika dia belum tidur, kebetulan bisa mengajaknya keluar. Di sisi lain, aku baru saja selesai menghitung jumlah anggota tim. Kembali ke kamarku, melihat pesan selamat pagi yang dikirim jam 6 pagi, sudut bibirku sedikit terangkat. Saat itu, langit yang tadinya diterangi remang-remang oleh lampu malam kota tua Furong, tiba-tiba turun hujan deras. Hujan deras ini membuat Suyuan kaget dan tidak siap. Dia berlindung di bawah atap sebuah bangunan yang bisa menampung orang. Payungnya ada di dalam koper, tidak sempat diambil. Hujannya terlalu deras. Di kamar, aku berguling, turun dari tempat tidur, dan berjalan ke jendela. Aku selalu tidak bisa menahan diri untuk membuka ponsel dan melihatnya, benar-benar tidak bisa tidur. Suyuan. Melihat sosok tinggi ramping yang berlindung di bawah atap di kejauhan, aku hampir bisa memastikan itu adalah Suyuan. Kenapa pergi tanpa membawa payung? Bodoh sekali. Malam ini juga dingin ya. Suyuan menghirup udara dingin. Tidak tahu berapa lama lagi hujan ini akan turun. Dia bersandar di dinding dengan putus asa. Datang ke kota Furong. Kenapa tidak bilang padaku? Melihat tubuhnya yang sedikit gemetar, aku berusaha mengontrol nada bicaraku agar terdengar lembut. Suara familiar yang terdengar di telinganya membuat Suyuan mendongak dengan kaget. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Kepala Suyuan kosong, diam di tempat. Melamun apa? Bajumu sudah basah kuyup. Tidak takut masuk angin? Aku memberikan jaketku padanya. Sisa air hujan di wajah Suyuan membuatnya terlihat memelas. Suyuan tersadar, segera menerima jaket itu dan mengenakannya. Rasa hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Saat ini, tiba-tiba dia merasa sedikit sedih, sangat ingin meluapkan perasaannya di depan Jiang Jing. Melihat hujan ini akan semakin deras. Bagaimana kalau kamu mampir ke tempatku sebentar? Aku bertanya dengan nada sangat datar. Baiklah. Suyuan langsung mengangguk setuju tanpa berpikir. Bisa pergi ke tempat Jiang Jing. Dia sangat senang. Kemudian, seolah menyadari sesuatu, dia segera merapikan rambutnya. Lalu bertanya dengan suara terbata-bata, apakah aku jelek sekarang? Setelah mendengarnya, aku benar-benar bingung, tidak menyangka dia akan bertanya seperti itu. Jika kamu masih berdiri bodoh di sana, aku akan pergi duluan. Jangan, Suyuan buru-buru berlari ke dalam payung. Dan pada saat yang sama tangannya meraih gagang payung. Detik berikutnya, tangan mereka bertemu. Tidak sengaja ya, Suyuan segera menarik tangannya kembali, tersenyum canggung. Lalu mengikutiku menuju penginapan di kejauhan. 5 menit kemudian, Suyuan dengan penuh rasa ingin tahu mengamati kamarku. Meskipun ini hanya tempatku menginap sementara, kamarnya tetap sangat bersih. Aku mengambil kursi dan meletakkannya di depan Suyuan. Menyuruhnya duduk dan beristirahat sebentar, lalu memberinya segelas air hangat. Saat Suyuan hendak duduk dengan senyuman, seolah menyadari sesuatu, dia bertanya dengan alis berkerut, Jiang Jing. Kenapa bajumu basah? Aku tertegun, lalu mencari alasan. Saat keluar, payung tidak sengaja terbalik, membuat bajuku basah. Sebenarnya, di sepanjang jalan, aku menggeser payung ke arahnya, itulah sebabnya bajuku basah. Kamu bilang payung tidak sengaja terbalik dan membasahi baju. Lalu jelaskan padaku, kenapa hanya bagian kanan baju yang basah? Mendengar itu, aku mengambil tisu dari meja dan memberikannya padanya, sambil berkata, keringkan rambutmu. Intinya hanya asal bales. Melihat itu, Suyuan tidak terus bertanya. Karena sudah ada jawaban di hatinya. Jelas-jelas dia khawatir aku kehujanan. Kalau dia tidak mau bicara, aku tidak akan memaksanya. Mau? Kenapa tidak mau? Suyuan mengambil tisu dari tanganku, lalu menarik beberapa lembar dan menumpuknya, mulai mengeringkan rambut panjangnya yang basah. Melihat lehernya yang putih dan jenjang serta tulang selangkanya yang indah, detak jantungku tak bisa tidak bertambah cepat. Aku segera mengalihkan pandangan, pura-pura biasa saja. Rambut di belakangku tidak bisa kukeringkan. Bagaimana kalau kau bantu aku? Suyuan sambil mengeringkan rambut, tiba-tiba menoleh. Dia bertanya dengan berani. Setelah mendengarnya, kelopak mataku sedikit bergetar. Aku tidak bisa menahan diri untuk menatap tulang selangka Suyuan yang indah. Lalu, itu. Bajuku basah, aku mau ganti dulu. Dia melihatku yang panik mencari baju di depan koper.
Dia bertanya dengan antusias, mau ku bantu? Kamu keringkan saja rambutmu. Jangan urus aku segera menahannya, lalu mengambil sembarang baju dan berlari ke kamar mandi. Apa aku ini iblis? Begitu takutnya padaku. Ini pertama kalinya dia melihat. Ekspresi panik Jiang Jing seperti ini, lumayan lucu juga. Di dalam kamar mandi, setelah ganti baju, aku juga membasuh muka. Berharap bisa menenangkan diri. Tapi begitu keluar kamar mandi, Su Yuan langsung mendekat. Dia mengelilingiku, memuji, baju ini lebih keren dari yang tadi. Aku menarik napas pelan, berusaha membuat suaraku terdengar tenang. Hujan sudah berhenti. Aku akan mengantarmu mencari tempat menginap. Kau sudah mau mengusirku? Su Yuan cemberut pura-pura sedih. Mendengarnya, aku tertegun. Apa maksudmu mengusir? Maksudmu kau akan tinggal di sini dan tidak pergi? Bolehkah? Aku bisa tidur di lantai. Aku tidurnya tenang, tenang saja. Su Yuan bertanya dengan penuh harap. Kamu jadi pergi atau tidak? Kalau tidak, benar-benar akan terlantar di jalan. Kalau begitu, tolong antarkan aku mencari tempat menginap. Sebagai imbalan, bagaimana kalau besok kita sarapan bersama? Aku yang traktir. Karena liburan nasional, mereka mencari selama lebih dari setengah jam. Akhirnya menemukan satu di dekat situ. Hotel yang belum penuh. Begitu selesai mandi, Su Yuan langsung berlari ke sofa, lalu dengan tidak sabar mengambil ponsel. Melihat apakah Jiang Jing mengiriminya pesan. Saat melihat pesan selamat malam yang kukirim, pupil bening Su Yuan seketika memancarkan cahaya gemerlap. Kalau tidak salah ingat, ini pertama kalinya. Setelah kegembiraan, dia cemberut kecewa. Kenapa sudah selamat malam dan tidur? Masih banyak yang ingin kubicarakan dengannya. Setelah kembali dari luar, aku mengambil segelas air panas untuk menghangatkan badan. Baju basah begitu lama, semoga Su Yuan tidak masuk angin. Keesokan paginya. Sudah 1 jam, entah Jiang Jing sudah bangun atau belum. Su Yuan bersandar di pintu penginapan. Dia cemberut. Saat itu seorang pria turun dari tangga dan langsung berjalan ke arah Su Yuan. Bertanya, Su Yuan, kamu? Dia bingung. Sebenarnya dia tidak berniat menanggapi, tapi karena sopan santun, dia menjawab secara refleks. Pria itu tersenyum. Aku bersama Jiang Jing untuk melukis di alam. Kamu menunggunya? Kulihat kamu sudah menunggu lama. Bagaimana kalau kupanggilkan? Mata Su Yuan berbinar, lalu berkata, boleh, terima kasih banyak. Kamu benar-benar orang baik. Tidak apa-apa, tidak perlu terima kasih. Mohon tunggu sebentar. Setelah berkata, pria itu berlari naik ke lantai atas. Dia mengetuk pintu kamarku. Kira-kira menunggu lebih dari 1 menit, aku berpegangan pada pagar. Muncul di ujung tangga, hanya saja wajahku pucat. Su Yuan segera berlari ke hadapanku. Mengulurkan tangan hendak meraba dahiku, dan bertanya dengan cemas. Kau sakit? Biar kulihat apakah demam. Tidak perlu. Hanya flu ringan. Aku memberi isyarat menghentikan. Namun detik berikutnya, aku batuk keras 2 kali. Melihat itu, Su Yuan segera memegang lenganku. Wajahnya penuh perhatian. Ayo, aku temani kamu ke rumah sakit. Aku menggeleng, menarik lenganku dari tangan mulus Su Yuan. Sungguh tidak perlu. Aku minum obat flu di lantai atas saja sudah cukup. Su Yuan mendengar, lalu berkata dengan marah. Tidak bisa. Hari ini kamu harus pergi ke rumah sakit bersamaku, atau aku akan terus menempel padamu. Sambil bicara, tubuhnya semakin mendekat. Ini bisa dibilang hal paling berani yang pernah dia lakukan padaku selama ini. Aku benar-benar tidak bisa menolaknya, akhirnya setuju. 30 menit kemudian. Rumah sakit pertama kota Tua Furong. Kamu duduk di sini sebentar, aku daftarkan dulu. Su Yuan berkata lembut padaku di aula. Melihat punggungnya pergi, senyuman tak terlihat melintas di wajahku. Saat sakit, ada seseorang di samping menemani. Lumayan juga. Saat kembali ke penginapan lagi, sudah lewat tengah malam. Setelah 2 botol cairan penurun demam. Tubuhku sudah jauh lebih baik. Setelah berbaring di tempat tidur sebentar, aku bangun. Dari ransel, aku mengambil buku sketsa dan kuas. Tak lama kemudian, sosok yang anggun muncul di atas kertas. 10 menit kemudian, terdengar suara pintu terbuka. Aku cepat-cepat menyembunyikan buku sketsa di bawah bantal. Lalu aku pura-pura tenang sambil melihat ponsel. Detik berikutnya, Su Yuan masuk sambil membawa tas belanja. Ayo makan siang, katanya sambil membuka tas dan mengeluarkan 2 kotak bungkus. Kamu sakit. Dokter bilang sebaiknya makan yang ringan. Jadi aku belikan bubur labu. Meskipun kamu tidak suka, terimalah saja. Kenapa kamu juga makan ini? Kenapa tidak beli sesuatu yang kamu suka? Aku bertanya dengan heran. Apa aku tidak boleh makan? Su Yuan sengaja membelalakan matanya yang indah. Su Yuan cemberut dan berkata bahwa sebenarnya dia ingin mencoba ikan osmanthus, tapi Jiang Jing sedang sakit. Hanya bisa makan yang ringan. Jadi dia memilih makan siang yang sama denganku. Aku tidak berkata apa-apa. Menunduk, aku menyendok bubur labu ke mulut. Meskipun Su Yuan tidak mengatakannya, aku bisa menebak maksudnya. Benar-benar gadis bodoh. Beberapa menit kemudian, Su Yuan membersihkan sampah sisa makan. Sekalian menuangkan segelas air hangat untukku. Aku menerima gelas itu dan menyesapnya perlahan. Hari ini hari nasional, di luar cukup ramai.
Kalau tidak ada kegiatan, pergilah jalan-jalan. Susah payah datang ke sini, kamu sudah usir aku pergi? Mata Su Yuan yang jernih membelalak lebar. Wajahnya penuh keterkejutan. Ini benar-benar seperti alat, kan? Melihat dia salah paham maksudku. Aku cepat-cepat menjelaskan, aku ngantuk, mau istirahat sebentar. Kalau begitu tidurlah. Su Yuan tersenyum cerah. Dia tahu Jiang Jing bukan orang seperti itu. Jadi dia sama sekali tidak berniat pergi. Mendengar itu, wajahku langsung kaku. Aku sudah bilang mau tidur, kenapa dia masih tidak pergi? Apa dia berencana menontonku tidur? Saat itu Su Yuan sepertinya juga menyadari sesuatu. Dia menepuk dadanya, tenang. Aku tidak akan melakukan apapun padamu saat kamu tidur. Aku berkata dengan pasrah, terserah kamu. Berbaring di tempat tidur, rasa kantuk yang tadi datang sudah hampir hilang. Setelah mendapat persetujuan Jiang Jing, Su Yuan duduk di kursi, lalu dengan serius melihat ponsel. Sebenarnya, semua ini sengaja dia lakukan. Khawatir kalau terus menatapku, aku tidak bisa tidur. Melihat dia terus menunduk melihat ponsel. Aku perlahan merasa tenang. Lalu kelopak mataku semakin berat. Tak lama kemudian, dalam keadaan linglung, aku tertidur. Su Yuan mendapati aku sudah tidur, lalu diam-diam duduk di meja sambil menatapku. Perlahan, dia juga mulai mengantuk. Setengah jam kemudian, aku perlahan membuka mata. Baru bangun, aku melihat Su Yuan yang juga tertidur di sebelahku. Angin sepau-sepau masuk dari jendela, mengangkat beberapa helai rambut di pelipisnya, menciptakan keindahan yang berantakan. Kecantikan yang sulit dilupakan begitu melihatnya. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan buku sketsa dan kuas yang tersembunyi di bawah bantal, dan mengabadikan momen indah ini. Kemudian, aku turun dari tempat tidur, mengambil jaket. Berjalan ke arahnya. Saat tidur, kamu terlihat lebih manis. Aku dengan lembut menyampirkan jaket di pundaknya. Saat itu, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, lalu dalam beberapa detik dia membuka mata jernihnya. Jiang Jing, kamu sudah bangun? Mataku sedikit panik. Aku menjelaskan, itu aku takut kamu masuk angin. Nanti kamu salahkan aku. Aku tidak bisa menjelaskannya, jadi, Su Yuan tidak bisa menahan tawa seperti angsa. Seseorang jelas peduli padaku, tapi masih mencari alasan untuk menjelaskan. Tempat sampah itu penuh. Aku turun buang sampah. Untuk menutupi kepanikanku, aku segera mengalihkan topik. Kamu sakit? Biar aku saja. Su Yuan berlari mendekat. Bersiap merebut kantong sampah yang aku bawa. Tidak perlu, biar aku saja. Setelah tidur, aku merasa jauh lebih baik. Kalau semua hal kamu lakukan, bukankah aku jadi benar-benar tidak berguna? Aku pergi bersamamu. Su Yuan mengeluarkan tisu dari saku celana, tersenyum sambil melambaikannya di depanku. Saat keluar, kami bertemu beberapa siswa seni yang baru pulang. Mereka melihat Su Yuan di sisiku. Wajah penuh keterkejutan. Aku sudah tidak heran lagi. Setelah membuang kantong sampah ke tempat sampah di depan pintu, aku kembali ke kamarku. Sedangkan Su Yuan di samping. Saat melewati siswa seni itu, dia tersenyum dan menyapa mereka, seolah menunjukkan kepemilikan. Jiang Jing, apa kamu takut orang salah paham tentang hubungan kita? Mata Su Yuan menyembunyikan sedikit kekecewaan. Pura-pura santai berkata, aku kembali ke kamar, baru saja mengeluarkan kertas gambar. Bersiap untuk menjepitnya di papan gambar, tapi kata-katanya membuatku tertegun. Untuk sesaat aku tidak tahu harus menjawab apa. Melihat itu, mata jernih Su Yuan menunjukkan sedikit kekecewaan. Aku menghibur diri sendiri. Dibandingkan sebelumnya yang cuek, bukankah sekarang sudah jauh lebih baik? Dia menarik napas perlahan, memasang senyum dipaksakan, lalu bertanya, kamu mau menggambar apa? Bagaimana kalau gambar aku saja? Aku jadi modelmu. Mendengar itu, aku tiba-tiba teringat saat diam-diam menggambarnya ketika dia baru saja tertidur, hatiku pun merasa bersalah. Aku menjawab, tidak usah, atas penolakanku. Su Yuan sama sekali tidak terkejut. Dia mengambil kursi dan duduk di sampingku. Jiang Jing, ada perempuan lain yang pernah menggambar bersamamu? Ada, ibuku. Sambil menyesuaikan cat, aku menjawab tanpa berpikir. Oh, ternyata ibu ya. Syukurlah. Su Yuan menghela napas lega, lalu melanjutkan, ibu tidak masuk hitungan. Ada perempuan lain yang pernah melihatmu menggambar? Melihat tatapan penuh harapnya, aku mengangguk pelan. Tentu saja ada. Masih ada lagi. Mendengar itu, ekspresinya langsung berubah murung. Aku menatapnya beberapa detik, lalu akhirnya berkata dengan suara rendah. Kamu. Kemudian aku mengambil kuas, mencelupkannya ke dalam palet cat yang sudah dicampur, dan mulai melukis di kertas. Mendengar itu, Su Yuan terdiam sejenak, lalu pipinya yang putih bersih